Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya, dan di video kali ini saya akan bahas tentang memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup adalah pembahasan yang sangat penting, terkhusus bagi Anda yang mungkin saat ini sudah siap menjalani hubungan pernikahan, karena materi saja nggak cukup ya untuk lanjut ke pernikahan, tetapi juga harus memilih pasangan yang pas, yang tepat. Seperti kita ya, kalau memiliki botol harus memiliki tutup yang pas. Kalau tutup botolnya terlalu kecil, airnya akan tumpah. Tapi kalau tutup botolnya terlalu besar, juga akan tumpah. Nah, kalau tutup botolnya pas ya, maka akan menjaga air yang ada di dalam botol itu tidak tumpah kemana-mana. Begitu juga dalam menjalani suatu hubungan. Kalau kita memiliki hubungan yang tidak seimbang, yang tidak sefrekuensi ya dan tidak cocok, tentu akan bikin hubungan tersebut rawan hancur, rawan rusak, dan tidak mendapatkan cinta kasih yang semestinya. Untuk itu di video kali ini saya cukup serius sekali ya untuk memberitahu kepada pemirsa dimanapun berada yang sedang ikhtiar mencari jodoh untuk memperhatikan beberapa poin ini. Karena memilih pasangan hidup itu harus benar-benar tepat ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Baik pemirsa, tak perlu berlama-lama, inilah beberapa poin yang perlu untuk diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Yang pertama adalah tujuannya sama. Jadi, kedua belah pihak harus memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan itu. Kalau misalkan ada tujuan yang berbeda, maka hal itu bisa jadi problem di kemudian hari. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan satu pihak tujuannya ingin menggapai rumah tangga yang bahagia, yang selaras dengan agama, menjadikan pribadi yang lebih taat kepada Tuhan. Tapi yang satunya malah berbeda, yang satunya lebih suka keduniawian, menjalani suatu hubungan karena masalah bisnis gitu ya, atau ingin memperbaiki perekonomian, hanya masalah ekonomi saja. Tentu keduanya ini kan memiliki visi dan misi yang berbeda. Nah, hal itu suatu saat malah bisa bikin hubungan jadi bermasalah. Untuk itu, ada baiknya harus memperhatikan tujuan yang benar-benar bersama, tujuan yang benar-benar, selaras, gitu. Kemudian selain itu yang kedua adalah komunikasi yang nyambung. Menjalin hubungan itu juga perlu komunikasi pemirsa. Kalau misalkan komunikasi diabaikan, biasanya setelah hubungan tersebut terjalin akan ada perasaan yang nggak nyaman, "Kok aku ngerasa dia nggak terbuka, kok aku ngerasa dia nggak bisa jujur, kok aku ngerasa asing sama dia padahal dia dekat." Karena apa? Ya kurangnya komunikasi. Untuk itu, dalam menjalin hubungan itu diperlukan komunikasi yang nyambung. Nah, kemudian selain komunikasi, yang ketiga adalah Anda dan juga dia harus setara. Setara dalam hal perasaan ya pemirsa. Kalau satu sama lain bisa menerima, bisa memberikan pengorbanan, kemudian juga saling peduli, itu adalah hal yang setara. Tapi kalau misalkan hubungan tersebut tidak ada kesetaraan ya, ada satu pihak yang diuntungkan dan ada satu pihak yang pastinya akan terus dirugikan. Tentu hal itu akan bikin hubungan gak nyaman ke depannya. Untuk itu perlu adanya kesetaraan satu sama lain. Kemudian poin yang selanjutnya adalah perilaku yang baik. Menjalani hubungan itu kalau kita memiliki pasangan yang berperilaku baik, maka insya Allah hubungan itu akan menyenangkan dan ketika ada masalah ke depannya akan bisa terpecahkan dengan baik, gitu. Tapi kalau misalkan asal-asal menjalin hubungan, mungkin karena dianya ganteng atau dianya cantik, tapi perilakunya nggak baik gitu, otomatis akan bikin naik darah setiap hari pemirsa. Untuk itu saran saya, pilihlah pasangan hidup yang memiliki perilaku yang baik. Dan perlu untuk digarisbawahi, perilaku yang baik ini juga bisa menurun kepada anak turun, ya, bisa menurun kepada keturunan. Jadi jangan menyepelekan ya, kalau misalkan bibitnya saja sudah unggul, udah bagus gitu ya, insya Allah bisa mempengaruhi anak turunnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada pasangan yang perilakunya buruk, nah itu juga bisa jadi hal yang buruk juga atau bikin contoh yang buruk juga untuk keturunannya, akhirnya keturunannya jadi memiliki perilaku yang buruk juga, gitu.
Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang penting juga adalah hubungan baik dengan keluarga. Tentunya menjalin hubungan itu kan nggak hanya dengan pasangannya saja, tetapi juga dengan keluarga besarnya. Nah, itulah mengapa pentingnya restu dari orang tua kedua belah pihak ya, sekalipun Anda dan juga dia mungkin awalnya nggak direstui, tapi kalau misalkan menikah tanpa restu, itu biasanya akan susah sekali nih pemirsa untuk bahagia, ya. Maka dari itu saran saya, tetap upayakan adanya restu dari kedua belah pihak. Gimana pun caranya yang namanya manusia kan hatinya masih bisa dibolak-balikkan ya pemirsa. Yang awalnya nggak suka bisa jadi suka. Nah, untuk membuat hubungan jadi harmonis ke depannya memang dibutuhkan restu dari orang tua. Dan perlu diingat juga pemirsa, restu orang tua itu juga bisa membuka jalannya rezeki, juga bisa bikin bahagia dan terhindar dari mara bahaya. Untuk itu, poin yang penting juga adalah hubungan yang baik dengan keluarga. Nah, itu tadi pemirsa beberapa penjelasan dari saya ya. Cara memilih pasangan hidup yang tepat semoga dapat bermanfaat dan tentunya selain hal-hal yang saya jelaskan tadi, ada baiknya Anda memilih pasangan hidup yang seiman. Oke? Dan bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan atau Anda punya pendapat lain selain pendapat saya, Anda ingin menambahkan, boleh Kak ya. Anda bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa juga DM ke Instagram saya Solihatun Motivasi. Saya tunggu Anda di video saya yang lainnya pemirsa. Sampai jumpa.